Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia-Nya yang tak terhingga. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Dan tak lupa pula dengan dosen pengampu saya, dengan hormat saya sebut namanya Muhreza Tahimu, SPDI MPD. Dan perkenalkan, nama saya Anis Saputra, NIM 2441 2008, Prodi Bimbingan Konseling Islam dari kelas BK1 semester 2. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan secara singkat apa itu media penyuluhan agama Islam. Nah, sebelum kita masuk ke media penyuluhan, kita perlu tahu apa itu penyuluhan agama Islam dan apa tujuannya. Nah, baik, di sini penyuluhan agama Islam adalah suatu usaha yang terencana dan sadar dalam menyampaikan ajaran Islam kepada umat manusia. Kegiatan ini dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan menggunakan berbagai metode yang baik dan sesuai dengan kondisi sasaran. Dan tujuan utama dari penyuluhan agama Islam sendiri adalah untuk mewujudkan kebahagiaan dan kesejahteraan lahir dan batin di dunia dan akhirat dengan meningkatkan keimanan dan ketakwaan individu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi itu tadi pengertian dan tujuan dari penyuluhan agama Islam. Dan adapun media memiliki peran strategis dalam penyuluhan sebagai alat bantu komunikasi dan mempermudah penyampaian dakwah. Dan penggunaan media juga bertujuan untuk menjangkau masyarakat luas. Dan adapun media penyuluhan dibagi menjadi tiga kelompok utama, yaitu media cetak, media elektronik, dan media audiovisual. Nah, perlu kita ketahui media cetak ini media yang menggunakan bahan visual statis dalam bentuk cetakan seperti brosur, poster, spanduk, papan gambar, dan komik edukasi. Sedangkan media elektronik, media yang menggunakan teknologi elektronik untuk menyampaikan pesan seperti radio, televisi, internet, media sosial, dan aplikasi mobile. Dan yang terakhir media audiovisual, yang dimana media ini media yang menggabungkan suara dan gambar bergerak seperti video edukasi, film dokumenter, animasi, infografis bergerak, presentasi multimedia, e-learning, dan multimedia interaktif. Nah, dari ketiga media penyuluhan tersebut, tentunya kita harus bisa memilih media yang efektif sesuai dengan sasaran, karena media yang efektif sangat penting untuk keberhasilan penyuluhan. Efektivitas media juga ditentukan oleh kemampuan dalam menyampaikan pesan yang dengan mudah dipahami, menarik perhatian, dan sesuai dengan sasaran. Dan juga media yang efektif harus komunikatif, relevan, dan juga menarik. Nah, sampai sini dapat kita simpulkan bahwa media memegang peranan yang krusial dalam penyuluhan agama Islam sebagai alat bantu komunikasi yang strategis lah untuk mempermudah penyampaian dakwah dan menjangkau khalayak yang lebih luas. Dan media penyuluhan dikategorikan menjadi tiga kelompok, yaitu media cetak, elektronik, dan audiovisual. Dan pemilihan media yang efektif merupakan kunci keberhasilan penyuluhan. Nah, efektivitas ini ditentukan oleh kemampuan media dalam menyampaikan pesan secara mudah dipahami, menarik perhatian, relevan dengan sasaran, dan serta bersifat komunikatif. Dan juga dapat kita tekankan bahwa pemilihan dan penggunaan media penyuluhan agama Islam yang tepat dan kreatif akan semakin memperkuat daya jangkau dan dampak pesan-pesan kebaikan. Oleh karena itu, para penyuluh agama Islam dituntut untuk terus mengembangkan kompetensi dalam memanfaatkan berbagai jenis media dan berinovasi dalam menciptakan konten yang menarik, edukatif, dan sesuai dengan perkembangan zaman. Dan dengan demikian, pesan-pesan Islam akan semakin mudah diakses, dipahami, dan diinternalisasi oleh seluruh lapisan masyarakat, insya Allah.
Nah, baik, sekian dari pemaparan dari saya. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi setiap langkah kita dan menjadikan ilmu yang kita peroleh hari ini sebagai bekal kebaikan di dunia dan akhirat. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.